Kalau kita ingin mengerjakan soal cerita, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus pahami dulu nih soalnya nih. Maksud soalnya itu apa? Nanti dari situ kita bisa. Hai adik-adik, kembali bersama dengan saya Kak Vicky, dan sekarang kalian ada di channel Matematika Aja. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya, dan pastinya terus semangat untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Tantangan yang seperti apa ya? Salah satunya tantangan soal-soal matematika yang akan kakak tampilkan di video ini. Seperti yang kakak janjikan di video kali ini adalah mengenai uji kemampuan jawab matematika. Topiknya adalah mengenai bilangan 1 sampai 20 dan nilai tempat. Sumbernya masih dari buku Math Smart Workbook 1A bab 1. Nah, kali ini kakak akan memberikan 10 soal untuk kita jawab dan bahas bersama-sama. Oh iya, di bagian keterangan di bawah video ini sudah kakak lampirkan file PDF yang nanti bisa adik-adik untuk buka dan adik-adik print untuk nanti adik-adik coret-coret. Itu soalnya tuh sama persis sama soal yang nanti kakak tampilkan di video ini. Oke, kita mulai ya. Soal ini kan ada 1 sampai 10 ya. Nah, ini soalnya itu tingkatannya dari yang mudah, medium sampai yang ya lumayan sulit. Kita cobain dulu aja ya. Yang pertama. Yang pertama, hitung berapa banyak benda yang ada di sini. Jadi jumlah jeruknya itu ada 4. Terus selanjutnya jumlah bunganya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan jumlah bolanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih mudah ya adik-adik ya. Lanjut ke soal nomor kedua. Nah, ini juga masih gampang, tulislah dalam bentuk nama bilangannya. Adik-adik masih ingat nggak perbedaan antara lambang bilangan dan nama bilangan? Kalau yang dimunculkan di sini itu adalah lambang bilangannya dalam bentuk angka seperti ini, dan nama bilangan itu yang menggunakan huruf. Yang pertama, ya seperti itu, nama bilangannya 7, yang kedua 15, dan yang ketiga 19. Lanjut ya, nomor ketiga. Nah, di soal nomor ketiga itu kebalikannya. Sekarang kita udah tahu nama bilangannya, kita mau tulis lambang bilangannya dalam bentuk angka. Yang pertama 12, yang A ya, 12 seperti ini. Yang kedua 5 seperti ini, yang ketiga 9. Lanjut ya, nomor 4. Di nomor 4 ini kita diminta untuk menghitung ada berapa sih jumlah gambar yang ada di bawah ini. Pertama, kita coba lingkari dulu ya 10 gambar. Kita pisahkan dulu dari gambar lainnya. Kita isi di garis yang ada di bawahnya itu angka 10. Selanjutnya, ada berapa gambar yang di luar kotak itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita taruh di bagian bawahnya 7. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi semuanya ada berapa sih? Kalau kita udah punya 10, terus ada 7 lagi, jadinya berapa? Setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Jadi kalau kita punya 10 dan 7, jumlah semuanya adalah 17. Nomor 5 ya. Nah, kalau di sini diminta untuk melengkapi gambar di bawah ini. Jadi di sebelah kiri kita sudah punya 10 balon, dan total semua balon yang kita mau itu adalah 19 balon. Berarti kita harus menambahkan berapa balon lagi di sebelah kanan. Kita coba ya. Habis 10, 11, setelah itu 12, setelah itu 13, setelah itu 14,
15, 16, 17, 18, 19. Kita mau berapa? 19 balon. Nah, berarti kurang berapa balon lagi nih kalau kita sudah punya 10 di sebelah kiri. Di sebelah kanan kita tambahkan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tambahkan 9 balon. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Nah, yang kakak suka dari matematika itu adalah di matematika kita bisa melihat pola. Nanti kalau udah dari pola itu, kita bisa dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memiliki pola yang sama. Nah, yang sebelumnya itu kan tadi kita sudah lihat beberapa contoh kayak 10 dan 9 jadinya 19. Nah, di sini kakak punya 10 dan 1 jadinya berapa? 11. Kalau misalkan ada masih belum ketemu dengan polanya bisa pakai tangan ya. Jadi udah punya 10 tambah 1. Setelah 10, 11. Oke. Nah, yang kedua yang di bagian B itu 10 dan 7. Jadi kita udah punya 10. Terus kita tambahin 7 lagi. Itu berarti setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 dan 7 berarti 17. Selanjutnya, ini yang C, D, dan E itu kan tipe soalnya sama. Nanti adik-adik coba kerjain sendiri ya. Selanjutnya kita cobain yang F. 10 dan berapa nih? Supaya kita bisa dapet 12. Kita udah punya 10 nih. Kita udah punya 10. Kita mau 12. Habis 10, 11, 12. Berarti kita harus menambah berapa ini? 1, 2. 10 dan 2 hasilnya 12. Nah, terus selanjutnya kita punya 10 dan berapa ya supaya kita bisa dapat 16. Setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Berarti 10 dan berapa nih supaya dapat 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 dan 6 hasilnya 16. Selanjutnya untuk H, I, dan J itu masih satu tipe. Nanti adik-adik cobain sendiri ya. Selanjutnya nomor 7. Ini kita udah masuk ke topik puluhan dan satuan. Perhatikan gambar di bawah ini, isilah dengan bilangan yang tepat. Nah, yang A dulu ya, ini kita kan punya gambar bintang. Yang di dalam kotak itu, putih itu adalah bintang dengan jumlahnya berapa? Coba dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau 10 itu bolehnya di satuan atau di puluhan ya? 10 satuan itu taruhnya di rumah puluhan. Dan 10 satuan itu sama dengan 1 puluhan. Jadi di gambar ini yang A kita punya 1 puluhan dan ada berapa satuan nih yang di luar kotak putih? 1, 2, dan 3. 1 puluhan dan 3 satuan. Nah, yang selanjutnya yang B, adik-adik juga bisa coba. Ya, nomor 8, lengkapi bagian yang kosong. Nah, di penjelasan yang sebelumnya mengenai nilai tempat, kakak sudah pernah kasih tahu kan yang mengenai bilangan 2 digit. Kalau kita punya bilangan 2 digit, digit yang pertama itu menunjukkan nilai puluhannya dan digit kedua itu menunjukkan nilai satuannya. Nah, teori itu bisa kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Kalau kita punya bilangan 11, itu berarti nilai puluhannya adalah 1 dan nilai satuannya adalah 1 juga. Kalau 18, nilai puluhannya adalah ya benar 1 dan nilai satuannya adalah 8. Nah, selanjutnya untuk yang D, E, F, adik-adik bisa menggunakan pola yang sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya nomor 9. Di nomor 9 ini adalah soal cerita. Kalau kita ingin mengerjakan soal cerita, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus pahami dulu nih soalnya nih. Maksud soalnya itu apa? Nanti dari situ
kita bisa membuat gambar atau diagram untuk membantu kita membayangkan. Seperti itu. Oke, kita cobain ya nomor 9. Kak Vicky ingin membeli 18 botol minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus ini dijualnya itu per paket. Jadi kalau mau beli harus beli satu paket. Satu paketnya itu isinya 10 minyak kutus-kutus. Jadi pertanyaan yang pertama, berapa paket minyak kutus-kutus yang harus Kak Vicky beli ya? Kak Vicky ingin membeli 18 botol. Dan penjualnya itu cuma menjualnya per satu paket. Satu paket ya, satu paketnya itu isinya 10 botol. Misalkan ini lingkaran ini buat botol kutus-kutus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10. Kalau Kak Vicky cuma beli satu paket, gak cukup ya. Kita coba ambil satu paket lagi ya. Kita ambil satu paket lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu paket lagi isinya juga 10. Nah, kalau punya 2 paket kayak gini, bisa dapat nggak nih jumlah 18 botol? Kita hitung ya. Nah, dari paket selanjutnya berarti kurang berapa lagi nih supaya jadi 18? Kita udah punya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, ternyata dengan membeli 2 paket kita sudah bisa dapat 18 botol. Jadi jawaban untuk pertanyaannya A, berapa paket minyak kutus-kutus yang harus kita beli? Jawabannya adalah 2 paket. Nah, selanjutnya berapa banyak botol kutus-kutus lebihan yang Kak Vicky dapatkan apabila Kak Vicky hanya mau membelinya 18 botol saja? Kita cuma mau 18 nih, ada lebihan berapa nih yang nggak kita pakai nih? Ada berapa ini yang nggak Kak Vicky lingkarin? Lebihannya itu ada 2 botol. Untuk menjawab pertanyaan soal cerita, kita bisa menggunakan diagram seperti ini dan ini akan sangat membantu. Gimana kalau nanti angkanya lebih sulit lagi? Nanti kalau angkanya lebih sulit lagi, kita akan belajar yang namanya membuat model di video selanjutnya ya nanti. Nah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 10. Ada 9 batang pensil warna. 5 diantaranya berwarna merah, sisanya berwarna biru. Berapa banyak pensil warna yang berwarna biru ya? Kotak ini adalah satu pensil warna. Kita gambar 9-9-nya dulu ya. 9. Total semuanya ini adalah 9 pensil warna. Lalu 5 diantaranya berwarna merah. Artinya apa? 5 dari 9 pensil warna itu warnanya merah. Aduh, ini gak kuat dulu warnanya. Oh ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 ini warnanya merah. Nah, sisanya berapa nih yang berwarna biru? Kalau kita punya diagramnya gampang banget. Kita tinggal hitung sisanya. 1, 2, 3, 4. Jadi sisa yang berwarna biru adalah 4. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik akan berhadapan dengan soal cerita, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah pahami dulu soalnya. Lalu adik-adik bisa membuat diagram seperti ini untuk membantu adik-adik menyelesaikan soal-soalnya. Nah, bagaimana adik-adik?
tadi soalnya udah cukup menantang atau belum nih? Kalau misalkan adik-adik masih punya pertanyaan lain ya, langsung tulis aja ya di bagian komen di bawah sini. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video kakak. Semoga makin banyak adik-adik yang bisa terbantu dengan menonton video kakak ini. Oke, sekian dulu dari kakak. Makasih ya udah nonton dari awal sampai akhir. Ditunggu ya video selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!